Shalom, bersama saya Pendeta Samuel Kundiman untuk kembali menyapa Bapak Ibu sekalian di dalam program Bible Study Online CK7. Setelah Tuhan Yesus memberi contoh dalam hal membayar pajak bait Allah bagi setiap laki-laki orang Yahudi setiap tahunnya, maka di pasal 18 dimulai dengan informasi mengenai murid-murid yang terlibat suatu perdebatan kecil tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus tahu apa yang mereka perdebatkan dan sengaja bertanya apa yang mereka perdebatkan. Mula-mula mereka diam, mungkin karena malu. Hal sepele bisa bertengkar. Lalu mereka menjelaskan dan menanyakan pandangan Yesus. Lalu ia mengajar menggunakan anak kecil. Sebelum membaca dan membahas pasal 18 ini, mari saja kita semua arahkan hati di hadapan Tuhan, kita mau memuji menyembah Dia. Dengan penuh kerendahan hati kami datang di hadapan Tuhan. Kami bawa korban syukur di hadirat-Mu. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih pengampunan-Mu, Kami bersyukur kepadamu. Oh, ya Rama ya Syah, Rama. Ya Rama ya Syah, Rama ya Rama ya Terima kasih Tuhan. Ya Rama ya Syah, Rama. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih. Kemurahan-Mu Terima kasih. lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih
untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu, untuk kemurahanmu yang terus berlaku dalam kehidupan kami. Mengampuni, membebaskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Tak memperhitungkan semua kesalahan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap anugerah yang datang daripada Bapa, dikerjakan di dalam Kristus Yesus Tuhan, dimeteraikan oleh karya Roh Kudus dalam kehidupan kami umat-Mu. Kami berterima kasih. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Berkati ketika kami membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuduskan kami semua, buat kami mengerti kehendak-Mu dan hidup di dalamnya. Demi Kristus Yesus Tuhan Allah yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa haleluya. Amin. Bapak Ibu salam Tuhan, mari saya ajak kita semua buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-18. Kita akan baca lebih dahulu di perikop pertama, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga, dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan pandu kita baca bagian ini demikian. Firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ini bagian yang luar biasa, bagaimana Tuhan Yesus sendiri menghargai anak dan menerima mereka sebagai pribadi-pribadi yang sangat penting dalam kerajaan sorga. Nah, ada kesan bahwa Matius menganggap Petrus sebagai murid yang terbesar karena beberapa pasal sebelumnya menonjolkan tentang Petrus, baik tindakannya, kemudian pernyataannya. Namun, dengan adanya perdebatan di antara para murid-murid akan hal ini mengenai siapa yang terbesar di antara mereka, jelaslah bahwa para murid itu menganggap Petrus adalah yang terbesar. Dan dari jawaban Yesus, ternyata tidak demikian. Sebagian menganggap Petrus adalah pemimpin mereka. Karena ada kesan Yesus waktu mengatakan bahwa di atas batu karang ini, di atas pengakuanmu, aku mendirikan jemaatku. Yang murid-murid yang lain mengatakan atau berpikir bahwa Petrus adalah pemimpin kita kelak nanti. Tetapi yang lain tidak, maka terjadi pertengkaran seperti yang terjadi di ayat pertama sampai ayat yang kelima yang barusan kita baca. Dan Yesus jelas juga tidak menganggap bahwa Petrus adalah yang terbesar di antara mereka. Nah, para murid sedang berebut untuk menjadi nomor satu. Siapapun sebenarnya kalau mau jujur, pengen menjadi nomor satu di antara yang lainnya. Menjadi terdepan, terkemuka, menjadi yang paling hebat. Semua orang berkompetisi untuk hal itu. Perdebatan murid adalah di hadapan Yesus, di hadapan Allah merupakan satu dosa sebenarnya. Satu dosa karena ada ambisi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karenanya itu, kalau kita memperhatikan dalam yang namanya kompetisi, menjadi number one di antara sekian banyak orang, itu selalu bicara mengenai bagaimana saya mendahulukan kepentingan saya sendiri. Lalu menjegal kepentingan orang lain untuk tidak boleh muncul, tidak boleh terjadi. Selalu harus kepentingan saya. Sayalah yang memimpin, sayalah yang akan memutuskan apa yang terbaik. Dalam situasi seperti ini lalu Yesus membawa seorang anak kecil, mengambilnya untuk mengajarkan mengenai apa? Mengenai kerendahan hati. Mengenai apa? Mengenai karakter seorang hamba, seorang
pelayan. Seorang hamba, seorang pelayan berarti mengutamakan kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Menjadi seorang hamba atau memiliki hati seorang hamba berarti berbicara mengenai bagaimana hidup kita, hati kita itu punya ketergantungan penuh kepada Tuhan, bukan kepada kemampuan diri sendiri. Dengan demikian penilaian Yesus tentang besar tidaknya seorang manusia tidak sama dengan penilaian daripada manusia pada umumnya. Jelas dikatakan di ayat yang kelima tadi, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Hati seorang anak kecil atau pikiran seorang anak kecil, atau pikiran seorang yang betul-betul tidak punya kemampuan terhadap dirinya sendiri, namun dia bergantung kepada orang tua, kepada orang dewasa. Kemudian berbicara mengenai hati dan pikirannya yang terlalu polos, tulus. Seorang hamba harus seperti ini. Menjadi seorang nomor satu adalah seorang yang memiliki hati yang tulus, hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menganggap diri bukan siapa-siapa. Menjadi nomor satu harus menjadi seorang pelayan. Menjadi seorang pemimpin harus menjadi seorang hamba di dalam banyak hal. Kemudian ayat 6 sampai ayat yang ke-11 dilanjutkan. Karena perikop ini terus berlanjut, kisah ini terus berlanjut, disusun sedemikian rupa supaya berkelanjutan. Siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Dari ayat yang kita baca ini, jelaslah bahwa dosa menyesatkan anak kecil adalah dosa yang sangat hebat, sangat besar, sangat luar biasa. Sekalipun dikatakan penyesatan itu ada, tetapi celakalah orang yang menyesatkan itu. Celakalah si penyesat itu. Ayat 8 dan ayat 9, di sana dikatakan mengenai kalau kita, mata kita, kaki kita, tangan kita berbuat salah atau berdosa, atau bagian tubuh tersebut membuat kita berdosa, maka lebih baik itu dicungkil, dibuang, dipotong. Nah, mata, kaki, telinga, tangan, atau anggota tubuh lain yang menyebabkan kita berdosa, ini berbicara bukan soal sesuatu yang harus letterlek kita lakukan. Mata saya berdosa lalu mata dicungkil. Tidak demikian. Ini menggambarkan hal-hal yang kita cintai. Hobi dan lain-lain. Jika menjatuhkan kita, menjerumuskan kita, kesukaan kita, keinginan kita, hobi kita, menjerumuskan kita ke dalam dosa, kita harus rela membuangnya. Kita suka mendengar sesuatu, lewat telinga ini kita mendengar banyak hal kenajisan, banyak hal yang tidak berkenan. Sebaiknya kita hentikan hal tersebut. Jika mata kita membuat seluruh tubuh kita kepada kebinasaan, lebih baik kita tinggalkan hobi seperti itu.
yang membuat kita hancur, jatuh, dan hidup di dalam dosa. Kita harus betul-betul begitu benci dengan dosa. Dan bentuk penyesatan sehingga kita harus rela, bisa rela. Betul-betul rela kehilangan tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya digambarkan di sini. Jadi jangan biarkan diri kita disesatkan. Jangan kita sibuk lewat mulut, lewat mata, lewat tangan, lewat kaki kita urusin orang lain punya urusan. Tetapi mengabaikan kita punya kepentingan pribadi. Kita mengabaikan kita punya rohani diri sendiri. Dan jangan juga sebaliknya kita terlalu mementingkan kepentingan diri lalu mengabaikan orang lain. Ini harus butuh keseimbangan, betul-betul keseimbangan di dalam diri kita. Lalu diulangi lagi di ayat 10, saya ulangi bacakan buat kita, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Bahwa ada hubungannya antara ayat 10 ini dengan ayat 1 sampai ayat yang kelima di atas, di perikop pertama. Bahwa anak-anak itu sangat-sangat berharga bagi Bapa. Setiap anak-anak kecil. Sehingga ia menugaskan malaikat untuk menjaga. Kita percaya apa yang dikatakan firman Allah. Setiap anak-anak kecil ada malaikat penjaga mereka. Malaikat yang selalu memandang wajah Bapa, dekat dengan Bapa. Yang melayani anak-anak itu. Menjaga, melindungi. Jika Bapa begitu tinggi menilai anak-anak kecil, jelas kita tidak boleh merendahkan mereka, meremehkan mereka. Saya mengucap syukur bahwa kita di CK7, 30% dari dana gereja dialokasikan untuk sekolah minggu, untuk anak-anak. Supaya apa? Dari sejak dini, sejak kecil mereka mendengarkan firman, mereka dididik di dalam kebenaran. Kalau mereka dari kecil mengenal kebenaran, sampai dewasa nanti mereka tidak akan menyimpang dari jalan benar. Mereka hidup di dalam jalan Tuhan. Sejak kecil mereka menerima benih baik, benih ilahi. Maka benih itu akan tumbuh dan membuat mereka hidup di hadapan Allah. Tidak banyak kondisi yang membuat benih firman itu tercabut dari kehidupan anak-anak. Sebab pikiran mereka masih polos, masih bersih. Mereka bisa menerima dengan murni, dengan tulus dan hati terbuka setiap kebenaran yang disampaikan, diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu mereka. Para pembina sekolah minggu. Kita mengucap syukur. Kita juga punya orang-orang yang hebat, guru-guru sekolah minggu yang luar biasa, punya dedikasi, punya pengetahuan, punya cara didik yang baik di dalam menyampaikan firman. Sehingga anak-anak kita hidup di dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu, jangan biarkan anak-anak kita menikmati menu-menu orang dewasa di dalam ibadah raya. Bawa mereka ke lingkungan mereka sendiri. Bawa mereka ke ruangan kumpulan anak-anak yang sesuai dengan usia mereka. Supaya apa? Bersama-sama mereka bertumbuh, mengenal kebenaran dan bersukacita. Ingat, malaikat-malaikat Allah menjaga, melindungi, menyertai anak-anak kita. Orang tua gak usah takut, gak usah khawatir keadaan anak-anak. Ya, di luar kemampuan kita, dalam keterbatasan kita menjaga, melindungi anak-anak itu. Percaya, ada malaikat Tuhan menyertai anak-anak kita. Melindungi mereka sedemikian rupa, sehingga mereka tetap terjaga. Nah, Bapak Islam Tuhan, di ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14, bagian ini sudah kita bahas ya di bagian yang lainnya. Atau nanti di Lukas pasal 15 juga akan dibahas di sana. Jadi kita lanjut baca ke ayat 15 dan sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan tentang menasihati sesama saudara apabila saudaramu berbuat dosa. Tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali.
dan seterusnya. Perikop ini berbicara mengenai bagaimana proses konseling dan juga kemudian dipakai untuk sebagai hukum disiplin dari gereja Tuhan, menerapkan disiplin kepada umat Allah. Ini perikop yang sangat terkenal, bahwa kalau mau konseling orang, mau tegur orang, mau nasihati orang, hadapi dulu dengan 4 mata. Berdua, kemudian kalau tidak menerima, ditegur. Tidak mau bertobat, ajak saksi yang lain yang tidak tahu kasus apa yang sedang dialami atau yang terjadi. Dengan penjelasan yang ada, lalu saksi mengerti, tahu. Jadi tidak ada unsur berat sebelah, memilah berpihak. 1 atau 2 orang, jadi di bawah 4, 6, 8 mata menyaksikan peristiwa ini diselesaikan. Jika juga belum bertobat, panggil di hadapan majelis jemaat dan kemudian di hadapan jemaat. Jika tidak bertobat, maka sanksi bisa diberikan. Itu namanya disiplin gereja. Ada ayat yang dipakai sebagai dasar dalam pelayanan jemaat, dan ayat ini yang paling sering dikumandangkan atau diterapkan, khususnya ketika kita menasihati saudara seiman, siapapun itu. Seorang gembala kul, seorang gembala jemaat harus menerapkan langkah-langkah ini ketika dia menasihati seseorang. Dalam hal ini, peristiwa tindakan berdosa yang dilakukan secara tersembunyi atau bersifat rahasia. Jadi rahasia, tetapi bisa dibuktikan dengan jelas. Ada fakta, ada kebenaran. Dan tentu saja menyolok atau memalukan jika diketahui umum. Hal dosa tersebut akan membuat si pelaku dosa itu akan malu luar biasa. Nah, karena itu diberitahu di sini, tegurlah. Elekson artinya to argue, berdebat, berargumentasi, berarti ada dasar mengapa dia ditegur, dinasehati. Ada bukti. Namun demikian diberitahu bahwa menegur harus dengan kasih. Karena itu ada tahap-tahapannya. Pertama berdua dulu, lalu ajak saksi dan seterusnya. Jadi atas dasar kasih saya menegur kamu. Karena apa? Kalau dengan kasih ditawarkan, dinasihati, ditegur, dan dia bertobat, maka engkau telah mendapatkannya kembali. Artinya seorang itu bertobat dan dia dipulihkan. Gitu. Jadi kita juga harus memberikan argumentasi yang kuat kenapa dikatakan kamu bersalah, berdosa di hadapan Tuhan. Ini tahap pertama, 4 mata. Tahap kedua berikutnya bawa 1-2 saksi. Lalu di hadapan jemaat, setelah itu diasingkan dari komunitas. Dianggap sebagai orang berdosa yang tidak pernah mengenal Allah. Jika seseorang yang sudah ditegur itu tidak mengakui dosanya. Padahal sudah jelas-jelas, benar-benar sesuai fakta dan kebenaran dia bersalah atau berdosa. Nah, di ayat ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Islam Tuhan, ayat ini sudah disampaikan di Matius pasal yang ke-16 ayat 19, yaitu kepada Petrus. Ya, kepada Petrus. Tetapi di pasal 18 ayat 18 itu ditujukan kepada semua murid Yesus. Jadi bukan cuma pengakuan Petrus, tetapi pengakuan semua orang, termasuk murid Yesus. Saat itu ketika menjadi
teman bicara atau diskusi di antara guru dan murid-murid. Jadi, baik di pasal 16 ayat 19 maupun pasal 18 ayat 18, itu berlaku untuk semua orang percaya. Setiap perkataan pengakuan yang kita lakukan itu mengikat atau melepaskan. Nah, di dalam tradisi orang Yahudi, mengikat berarti melarang. Sekali lagi, mengikat, apa yang kamu ikat, itu artinya apa yang kamu larang. Dan kemudian, apa yang kamu lepaskan, artinya apa yang kamu izinkan. Itu ya, apa yang kamu izinkan, itu akan terjadi. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan akan bertindak sejalan dengan keputusan gereja. Tuhan akan melakukan, mengerjakan bagiannya, akan bertindak seiring keputusan dari umat Allah untuk mengucilkan dalam proses disiplin gereja di atas itu. Tuhan setuju dengan keputusan semua orang percaya ketika mereka menyelesaikan satu hal di dalam kasih, di dalam doa, maka Allah hadir di dalamnya, mengerjakan, menyetujui, mengiyakan apa yang menjadi keputusan dari gereja, dari umat Tuhan, oleh gembala, majelis, dan jemaatnya. Seperti itu. Tetapi bukan cuma untuk mengucilkan, demikian juga sebaliknya untuk menerima kembali orang yang tadinya telah dikucilkan ketika dia bertobat. Allah menerima, seiring gereja juga telah merangkul kembali, memeluk kembali orang yang berdosa itu kembali kepada Tuhan. Nah, di ayat 19-20 bahwa Tuhan itu sangat-sangat setuju atas keputusan gereja. Hal itu baru akan berlaku jika ada doa, artinya tujuan yang baik dari umat Tuhan untuk menjalankan firman atau menegakkan kebenaran. Dan pertemuan yang dilakukan itu betul-betul didasarkan atas nama Yesus. Dalam hal ini, benar di dalam proses konselingnya. Benar di dalam proses menjalankan disiplin ilahi bagi umat Tuhan. Dengan sepakat, maka Allah hadir. Dengan sepakat, maka Yesus hadir. Jadi dengan cara yang benar, dengan maksud yang tepat, tujuan untuk kemuliaan Tuhan, Allah hadir. Dan tanpa dipengaruhi oleh apapun juga. Oleh alasan, tidak dipengaruhi oleh situasi, tidak dipengaruhi oleh jumlah orang. Asal sepakat, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Mereka sepakat di dalam iman. Yesus hadir di sana. Allah mengiyakan tindakan mereka. Nah, Bapak Islam Tuhan, kita lanjutkan pembacaan di ayat 21 sampai seterusnya. Perumpamaan tentang pengampunan. Dari perumpamaan ini kita perhatikan di ayat 21 dikatakan demikian, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, Bapak Islam Tuhan, setelah itu ayat 23 sampai seterusnya sampai 34 ini adalah dalam bentuk perumpamaan. Lalu ditutup dengan ayat ke-35 dikatakan demikian, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, ayat 21 sampai ayat 22 ini diucapkan oleh Petrus sebagai reaksi atas ajaran Yesus pada ayat yang ke-15 ayat di atas itu. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Nah, secara implisit menunjukkan bahwa kalau orang itu bertobat, kita harus mengampuni dia. Sedangkan tradisi orang Yahudi memberi pengampunan itu hanya sampai 3 kali saja.
3 kali. Ya. Dan kemudian kesalahan yang keempat itu tak perlu diampuni. Ini ngutip seperti apa yang dikatakan di dalam Amos pasal pertama ayat yang ketiga, Amos pasal 2 ayat yang pertama, dan seterusnya. Ya, bahwa 3 kali bahkan 4 kalimat itu disalah tafsirkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi menurut Petrus begini, bahwa kelihatannya 7 kali untuk memberi pengampunan itu sudah cukup banyak. Udahlah, sudah berlebihan itu. Yang harusnya menurut tradisi kan 3 kali. Kalau kesalahan keempat gak usah diampuni. Lah ini udah 7 kali, udah sempurna kok pengampunan itu. Tetapi bagi Yesus, itu masih kurang banyak. 7 kali masih kurang, sekalipun itu angka yang sempurna bagi orang Yahudi. Yesus menghendaki 70 kali 7 kali. Ini tentu tidak boleh diartikan bahwa mengampuni harus 490 kali. Bukan demikian. Artinya adalah kita harus mau mengampuni terus menerus. Tidak boleh untuk berhenti mengampuni orang. Terus menerus harus memberi pengampunan. Gak boleh lelah mengampuni. Gak boleh capek untuk mengampuni. Harus terus menerus mengampuni. Sama seperti pelanggaran kita di hadapan Allah. Tuhan terus menerus mengampuni kita. Setiap hari kita bikin kesalahan kok. Setiap hari kita bikin dosa kok di hadapan Tuhan. Melalui pikiran, perkataan, tindakan kita. Kita bikin salah, kita bikin dosa sama Tuhan. Tetapi Tuhan juga setiap hari memberi anugerahnya, kasih karunia, tersedia pengampunan untuk kita. Dia dengan rela hati mengampuni kita, bahkan telah mengampuni kita sebelum kita berbuat dosa. Jika kita memberi pengampunan dengan segenap hati, maka Bapa di surga dikatakan akan mengampuni kita tanpa batas juga. Apakah engkau lelah mengampuni sesamamu? Apakah engkau lelah mengampuni istrimu? Apakah engkau lelah mengampuni suamimu? Apakah engkau lelah mengampuni anak-anakmu? Apakah engkau lelah anak-anak mengampuni orang tuamu? Yesus menasihati kita, jangan lelah mengampuni sesama. Mengampuni harus terus-menerus. Butuh hati yang besar, lapang dada untuk melepaskan pengampunan. Itu yang pertama. Kedua, butuh kesadaran bahwa saya juga orang berdosa yang butuh pengampunan. Kalau kita menyadari bahwa saya orang berdosa, kita orang berdosa dan kita membutuhkan pengampunan, maka kita akan betul-betul mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, melepaskan pengampunan segenap hati. Ketiga, kita menyadari bahwa Allah telah mengampuni kita dan menerima kita apa adanya. Dengan demikian, kita juga bisa menerima orang yang telah bersalah berbuat dosa kepada kita itu dengan tulus hati. Membawa mereka kembali dalam persekutuan yang lebih indah, lebih baik bersama Tuhan. Amin. Hati yang mengampuni adalah hati yang didambakan dan hati yang diberkati oleh Bapa Surgawi. Barang siapa yang mengampuni, dia juga akan diampuni. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang baik. Hal terindah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, hari ini Engkau mengajarkan kami untuk memiliki hati seperti anak kecil. Yang bersandar berharap hanya kepada Tuhan. Yang mengandalkan anugerah-Mu untuk hidup yang kekal. Hati yang percaya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga mengajarkan kami untuk kami selalu punya hati yang mengampuni, hati yang mengasihi, hati yang merindukan pemulihan, niat baik di dalam banyak hal. Ketika kami menegur dengan kasih bukan dengan kasar. Ketika kami menegur, kami mengikuti tahap-tahap kebenaran firman mengajarkan kami. Sehingga orang yang berdosa bisa pulih, bisa kembali kepada Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan. Sebelum kita berpisah, mari arahkan hatimu di hadapan Allah dan terimalah anugerah serta berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini. Sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.